Gawat, kalau sampai Devan benar-benar serius ngurusin masalah ini, yang ada, cepat atau lambat, Jenny bisa ketahuan dalam semua ini. Kalau sampai itu terjadi dan Jenny ketahuan, gue pasti keseret-seret juga. Dan Papa nggak akan pernah kasih gue ampun. Oke, gue nggak bisa diam aja. Gue harus bertindak. Gue harus cari cara dan yakinin Devan untuk berhenti menyelidiki kasus itu. Devan, tunggu. Kenapa, Kak? Menurut aku sebaiknya kamu nggak perlu ya menyelidiki kasus-kasus seperti itu. Nggak ada gunanya juga. Kamu akan buang-buang waktu aja, Pak. Maaf ya, Kak. Tapi aku bukan orang bodoh yang akan percaya begitu aja bahwa ini hanya sebuah kecelakaan. Aku udah berhasil menemukan terlalu banyak kejanggalan dalam kasus ini yang membuat aku yakin bahwa ini nggak mungkin murni kecelakaan. Devan. Kenapa sih? Devan, adik aku tersayang ini, ya, sekarang berubah. Jadi bucin. Budak cinta. Hah? Udah, Van. Kamu tuh jangan dibutakan cinta sama Alia. Van, tunggu dong. Aku ngomong berdasarkan fakta, ya. Semenjak ada istri kamu itu, Alia di rumah ini, keluarga kita selalu aja ada masalah. Sadar nggak? Bener nggak omongan aku? Iya kan? Kak, ini peringatan terakhirnya. Jangan jelek-jelekin Alia. Apa? Aku jelek-jelekin Alia? Enggak. Tapi itu kenyataannya, Pak. Ngajar kau, Pak. Oh, kau mau ribut lagi sama aku? Ayo! Cari ribut, Kak. Tapi mana ada suami yang terima istrinya kena fitnah? Banyak omong, Pak. Devan, kamu sudah dibutakan cinta, Devan. Enggak, Kak. Aku nggak dibutakan cinta. Aku memang cinta sama Alia. Tapi aku bisa lihat dengan jelas bahwa dia nggak seperti yang kakak pikirin. Kamu akan nyesal nanti, Devan. Kakak yang akan nyesel karena kakak udah gangguin Alia terus. Lepas. Evan, kamu gila ya? Hei, Evan! Ayo, Kak. Sekarang kakak jawab dulu. Kenapa kakak gangguin Alia terus, Kak? Siapa sih gangguin Alia? Aku gak gangguin Alia. Jangan bohong, Kak. Dan aku tahu, Kak. Kakak ngelakuin semua ini untuk menghalangi aku menyelidiki kasus ini. Iya kan, Kak? Atau jangan-jangan kami kok terlibat? Apa sih, Van? Aku gak terlibat apapun. Jangan bohong, Kak! Aku gak bohong. Jangan bohong! Aku gak bohong. Jujur, Kak! Aku gak bohong. Kak, apapun yang terjadi, apapun rintangan, aku akan menyelidiki kasus ini sampai selesai. Dan kalau terbukti bahwa Kamiko terlibat dan sudah berusaha untuk mencelakai Alia dan calon anak aku nggak akan tinggal diam, Kak. Aku akan habisin Kamiko. Ini rekaman CCTV-nya, Pak. Saya izin ke dalam ya. Silakan, Pak. Boleh di-play, Pak? Baik. Kalau diperhatikan, semua berjalan normal, Pak. Iya sih, nggak ada yang mencurigakan. Maaf, Pak. Ada CCTV lain nggak, Pak? Yang mengarah langsung ke area parkir mobil. Baik, Pak.
Maaf Pak, ini kenapa CCTV-nya kayak gini ya Pak? Sepertinya kamera CCTV tidak menjangkau area sana, Pak. Karena area sana keterbatasan pandangan, Pak. Areanya tertutup pilar dan tembok pembatas, Pak. Tapi ini bisa diperbesar gak Pak gambarnya Pak? Bisa, Pak. Pak, ini malah gelap, Pak. Iya Pak. Ayo sudah kalau gitu. Makasih ya Pak. Sama-sama, Pak. Saya sudah cek CCTV basement Pak. Tapi hasilnya nihil. Karena Pak Devan parkir di area blind spot kamera Pak. Sekarang kita hanya bisa mencari petunjuk dari orang-orang yang berpotensi melakukan sabotase Pak. Apa ada yang Bapak curigai, Pak? Saya curiganya sama Kamiko. Mamiko? Iya. Soalnya hanya sedikit orang tahu tentang tempat itu. Salah satunya Kamiko. Dan Kamiko juga punya motif besar untuk celakain Alia. Baik, Pak. Saya akan coba untuk cari petunjuknya. Pak Devan gak usah khawatir ya, Pak. Setelah ini, saya akan bertemu sama Anwar. Dia punya kenalan teman di lab forensik, Pak. Jadi bisa langsung menganalisis sidik jari yang ada di tabung gas ini, Pak. Enggak. Tabung ini biar saya aja yang urus. Saya ada tugas lain buat kamu. Apa, Pak? Saya minta kamu untuk ikutin dan awasi semua pergerakan Kamiko. Sambil selidikin Pak Miko, semoga aku bisa tahu kenapa Pak Miko bisa sampai punya kartu akses cadangan apartemen Dara. Baik, Pak. Apapun yang terjadi, apapun rintangannya, aku akan menyelidiki kasus ini sampai selesai. Dan kalau terbukti bahwa Kamiko terlibat dan sudah berusaha untuk mencelakai Alia dan calon anak aku nggak akan tinggal diam, Kak. Aku akan habisin Kamiko. Sial. Kacau semuanya. Kalau sampai gue terlibat, bisa gawat nih. Sekarang, gue harus peringatin Jenny. Jenny itu orang yang ceroboh dan bodoh. Jangan sampai diceroboh. Kalau sampai Jenny ketahuan, ujung-ujungnya pasti gue akan terseret juga dalam masalah ini. Halo Jen, ketemu sama aku di Moon Valley Cafe. Sekarang, udah kamu gak usah banyak tanya. Turuti aja perintahku. Jalan sekarang. Oke. Baik, Pak. Mbak Dara ngapain di sini? Ya, saya mau ketemu sama Alia. Kan dari kemarin susah banget dihubungin. Gue lagi disembunyiin sama Pak Devan untuk sementara waktu, Mbak. Demi keselamatan gue, Alia. Emangnya kenapa sih? Ada apa sama Alia? Saya kan kakaknya, saya berhak tahu. Coba ceritain sama saya. Mbak, saya nggak ada waktu. Saya lagi ada tugas sama Pak Devan, oke? Nanti saya cerita ya. Saya ikut. Saya Mbak.
ampun. Alia kan kondisinya lagi hamil muda. Itu bahaya banget kalau dia sampai menghirup gas karbon monoksida. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa sih ada aja hal yang menimpa sama Alia? Ya itulah Mbak, banyak orang yang gak senang melihat Pak Devan dan Bu Alia bahagia. Oh iya, kamu tahu nomor telepon barunya Alia nggak? Aku mau telepon langsung, aku mau memastikan keadaan dia kayak gimana. Maaf Mbak, saya nggak punya Mbak. Yang punya itu cuma Pak Devan. Oh yaudah, saya tanya Devan langsung aja. Percuma Mbak, Pak Devan nggak akan kasih. Kenapa? Kan saya kakak kandungnya, saya berhak tahu dong kondisinya adik saya kayak gimana. Untuk sementara ini, keberadaan Bu Alia akan dirahasiakan Mbak. Pak Devan takut terjadi apa-apa sama Bu Alia. Apalagi ada serangan yang lebih brutal ke Bu Alia. Jadi kemungkinan besar Pak Devan nggak akan share nomornya ke Mbak. Demi keamanan Bu Alia dan bayinya Mbak. Ya Allah. Semoga Alia dan bayinya gak kenapa-napa ya. Baik-baik aja dan sehat semuanya. Terus sekarang menurut kamu ada kecurigaan sama siapa nggak dalang dibalik semua kejadian ini? Ada Mbak. Sekarang kita lagi ikutin orangnya. Miko. Kamu ada kecurigaan sama siapa nggak dalang dibalik semua kejadian ini? Ada Mbak. Sekarang kita lagi ikutin orangnya. Miko. Lagi-lagi Miko. Gemes banget sih aku. Kalau aja dia nggak megang bukti yang bisa bikin aku masuk penjara, aku pasti udah bongkar semuanya biar Miko itu masuk penjara. Oh iya Mbak. Maaf, kayaknya Mbak Dara nggak usah ikutin saya deh. Saya lagi fokus Mbak, ini ada berita langsung dari Pak Devan. Enggak. Saya mau ikut ya. Tolong izinin saya untuk ikut. Saya juga mau ngehasin Miko. Saya ngerti Mbak, tapi kalau misalkan Mbak Dara ikut, pergerakan saya akan jadi lebih susah Mbak. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa? Kamu grogi kalau saya ikut kamu? Hah? Nggak grogi, maksud saya kalau ada Mbak Dara, saya tuh bingung ngebaginya. Saya khawatir Mbak Dara kenapa Mbak. Oh, jadi kamu maksudnya kalau saya ikut sama kamu, saya itu bikin beban kamu. Iya, saya ngerepotin kamu gitu. Iya, makanya saya nggak boleh ikut. Oh, bukan beban, maksudnya kalau saya pergi sama Mbak Dara, nanti ada apa-apa, Mbak Dara gimana? Saya kan khawatir. Kalau saya memang bersedia, itu artinya saya siap menanggung resiko apapun. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus ikut. Dan saya harus memastikan kondisi adik saya baik-baik aja, titik. Ya sudah kalau gitu, Pak. Baik. Itu mobilnya Miko belok ke kiri, dia ke arah kafe. Ayo kita ikutin. Oke, baik, Pak. Mbak Dara kenapa, Mbak? Aduh, Ada yang luka gak? nggak tahu, tapi sakit banget. Oke, kita bangun, kita cek dulu ya, Pak. Iya. Aduh, Duduk dulu, Mbak. tunggu itu. Ayo, Mikonya kemana? Udah nggak usah pikirin Niko, yang penting keadaan Mbak Dara sehat dulu ya. Enggak, tapi kan kita harus ngikutin dia. Ya, tapi saya harus cek dulu kakinya, Mbak. Mbak, ini berdarah loh, Mbak.
Saya obatin ya. Saya ambil tisu dulu ya. Nggak usah. Lagian mukanya juga nggak seberapa kok. Udah aman. Nanti kok didiemin infeksi, Mbak. Nggak apa-apa. Mendingan kita ikutin Niko aja yuk sekarang yuk. Mbak tunggu sini. Saya ambil tisu, saya obatin ya. Ya ampun Reno, kamu ini bener-bener laki-laki sejati. Rupanya nggak seberapa kok. Udah nggak usah diapa-apain ya. Kamu mau bersihin. Iya. Au. Sakit. Rih. Tahan dulu ya. Udah cukup ya. Maafin saya ya. Gara-gara saya kamu jadi terhambat kerjanya. Mbak, saya nggak pernah mikir pada itu menghambat saya, Mbak. Namanya luka harus kita obatin, Mbak. Iya sih, tapi aduh, saya udah ngerepotin kamu, saya. Makasih. Tapi beneran kan kamu mau marah sama saya? Saya nggak pernah mikir pun negatif tentang Mbak Dara. Oke? Ya, makasih. Bisa jalan? Aku coba. Saya tuntun nih.